Teman-teman, ada pertanyaan yang muncul dari teman-teman terkait dengan sikap Israel di OECD. Sikap Israel di terkait dengan aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD. Dua hal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, bahwa pembahasan mengenai keanggotaan baru OECD ini sepenuhnya pembahasan internal di antara negara-negara anggota. Sehingga Indonesia tentu saja yang belum menjadi anggota tidak terlibat di dalam pembahasan tersebut. Yang kedua, Indonesia tidak melihat adanya kaitan antara sikap konsisten Indonesia untuk mendukung Palestina selama ini dengan keanggotaan Indonesia di OECD. Di luar itu, beberapa pertanyaan yang masih muncul adalah terkait dengan tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober dan penghentian funding. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau ini sebuah tuduhan, maka setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu investigasi yang menyeluruh, kredibel, dan transparan harus dilakukan. Sebagaimana teman-teman ketahui, Sekjen PBB sudah menugaskan Office of Internal Oversight Service atau OIOS untuk melakukan investigasi. Jadi kita dalam posisi untuk menunggu hasil thorough investigation atau investigasi menyeluruh yang dilakukan oleh OIOS. Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan. Dan menurut Indonesia, langkah tersebut akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang saat ini sudah sangat sulit. Dan informasi yang kita peroleh sejauh ini, kondisi kemanusiaan di Gaza yang memang awalnya sudah sulit, semakin sulit dengan kurangnya kemampuan kapasitas dan kemampuan finansial dari UNRWA. Kemudian Menlu juga memberikan dukungan kuat kepada negara anggota UE yang menjadi anggota, mendapatkan dukungan kuat dari hasil kunjungan-kunjungan tersebut. Menlu memperoleh dukungan yang kuat dari hampir semua negara Uni Eropa bagi aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD. Isu Palestina dalam semua pertemuan yang tadi saya sampaikan, baik di ASEAN, kemudian di bilateral dengan negara-negara Uni Eropa maupun dalam pertemuan ASEAN Uni Eropa, isu Palestina selalu diangkat. Dan Menlu, teman-teman ketahui bahwa sebagian besar negara donor utama UNRWA itu adalah negara-negara Uni Eropa. Jadi dalam pertemuan dengan Uni Eropa, Menlu again and again menyampaikan appeal, menyampaikan himbauan beliau agar negara-negara tersebut tidak immediately menghentikan dukungan finansial bagi UNRWA, karena itu akan memperparah situasi kemanusiaan di Gaza. Teman-teman, dalam pertemuan Menlu dengan UNRWA, dengan Uni Eropa, beliau menyampaikan juga dukungan agar negara-negara Uni Eropa tidak segera menghentikan bantuannya kepada UNRWA. Dan selama dalam proses itu, Menteri Luar Negeri juga terus berkomunikasi dengan Komisioner Jenderal UNRWA, dan juga perwakilan kita di PBB di New York juga terus berkomunikasi dengan Sekjen PBB dalam rangka memastikan agar tugas-tugas dan kerja-kerja yang diberikan, dimandatkan kepada UNRWA itu tetap dapat dilakukan, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik yang ada di Gaza dan di Palestina secara umum. Indonesia mendukung dibentuknya investigasi yang kredibel, komprehensif, dan transparan guna membuktikan tuduhan tersebut. Jadi kita tunggu hasil dari verifikasi yang sedang dilakukan oleh kantor Sekjen PBB. Adapun hasil dari investigasi nanti, ini saya bicara tentang UNRWA. Jadi ini upaya yang masih terus dilakukan oleh Menlu. Apapun hasil investigasi nanti, Indonesia berharap agar tindakan yang akan diambil bersifat proporsional dan bukan berupa collective punishment kepada masyarakat Gaza secara keseluruhan, yang saat ini sangat memerlukan bantuan kemanusiaan. Situasi
di Gaza saat ini dari perspektif kemanusiaan terus memburuk, dan Indonesia akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu perjuangan bangsa Palestina. Indonesia sangat prihatin dengan terus bertambahnya korban jiwa dan luka-luka di Gaza. Data Kementerian Kesehatan Palestina, hampir 27.000 korban meninggal dan lebih 65.000 alami luka-luka. Teman-teman sekalian, setelah apa yang dilakukan tersebut, ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dilakukan Bu Menlu dalam beberapa hari ke depan, khususnya setelah pemilihan umum. Itu yang pertama pada tanggal 18-19 Februari, Ibu Menlu akan memenuhi undangan Sekjen PBB. 18-19 Februari akan memenuhi undangan Sekjen PBB dalam pertemuan mengenai Afghanistan di Doha. Sebagai informasi, selama bertemu para Menlu UE di Brussels, kontribusi Indonesia untuk masalah Afghanistan ini juga selalu disinggung dan mereka sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari Doha, Ibu Menlu akan bergerak ke Rio de Janeiro untuk menghadiri pertemuan para Menlu G20 di bawah keketuaan Brasil pada tanggal 20 dan 21 Februari. Ini jadwalnya. Kemudian di situ tentu saja in the margin of the meeting, Ibu akan melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah Menlu negara-negara G20. Dari situ Ibu Menlu sudah dijadwalkan untuk, ini yang teman-teman tunggu-tunggu pasti, untuk menyampaikan oral statement di ICJ pada tanggal 22-23 Februari mengenai Palestina. Teman-teman mengetahui bahwa ada permintaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB pada Desember tahun 2022, tapi disampaikan oleh Sekjen PBB kepada Mahkamah Internasional pada bulan Januari tahun 2023. Intinya, permintaan tersebut adalah permintaan advisory opinion. Jadi permintaan nasihat dan saran dari Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi dan legal status dari pendudukan Israel atas Palestina. Nah, hingga saat ini advisory opinion itu belum disampaikan, karena itu Ibu Menteri Luar Negeri akan hadir untuk menyampaikan appeal untuk mendorong Mahkamah Internasional untuk menyampaikan advisory opinion mengenai kepada Majelis Umum PBB.